Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam kenal. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Suparno, alamat Desa Sumberjo, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman kepada seluruh rekan-rekan sahabat tani, terkhusus petani cabai merah ataupun cabai yang kami tanam di sini adalah jenis CMK Tapi. Jadi kepada seluruh rekan-rekan sahabat tani, terkhusus petani cabai, dalam penanaman cabai ini yang pertama itu pengolahan tanah itu tanah kita gemburkan seperti ini ya. Ini sudah kita gemburkan, kemudian kita paret tengah. Setelah itu kita kasih pupuk dasar. Pupuk yang kita gunakan pupuk Ponska itu dengan urea, perbandingannya 10:1, itu secukupnya. Jadi setelah kita tabur pupuk, kemudian kita ratakan kembali. Nah, setelah itu kita tunggu kurang lebih 20 hari. Setelah 20 hari baru kita tanam cabai kita. Jadi kepada rekan-rekan semua, ini cara saya ataupun yang saya kerjakan, atau cara-cara yang saya kerjakan dalam proses penanaman cabai. Ya, saya kerjakan sangat-sangat cukup sederhana. Nah, memang di sini banyak rumputnya. Nah, rumput itu masih banyak ya. Nah, itu tidak mengganggu istilahnya tuh dalam pertumbuhan cabainya nanti, karena setelah selesai tanam ini nanti kita bersihkan, kemudian nanti kita pasang mulsanya di samping nanti kita pasang mulsa. Nanti di video selanjutnya akan saya beritahu ataupun cara pemasangan mulsanya itu gimana. Nanti setelah selesai tanam ini, dalam proses pemasangan mulsa nanti saya kasih tahu cara saya sendiri kepada seluruh rekan sahabat tani, terkhusus tani cabai. Nah, pada sore hari ini saya akan selesaikan penanaman cabai ya, karena sudah beberapa sore hari, kadang malam hari itu sudah saya kerjakan penanaman cabai itu dari ujung sana itu sampai sini. Ini tinggal 2 bedeng lagi. Nah, itu kurang lebih sekitar 3.000 batang ya, 3.000 batang. Jadi ya, jarak tanam bagi saya itu sekitar 40-70, itu kira-kira ya, 40-70, ada yang 40-60, itu tergantung pada kita. Jadi kepada seluruh sahabat tani, untuk petani cabai ini memang butuh kesabaran, butuh ketekunan, juga harus teliti ya, terkhusus mengenai hama penyakitnya. Karena dalam kita berkebun ataupun tanam cabai ini sistemnya kita pencegahan, bukan pengobatan. Jadi kita harus benar-benar teliti apa yang ada di dalam tanaman kita, gimana ini apa, kita harus teliti sekali. Dan yang penting kita harus sabar ya, karena bagaimanapun juga cabai ini tidak bisa dipaksakan
tidak bisa dioyo, harus ini, harus itu, harus obat ini dan sebagainya. Karena cabai ini sangat sangat naluriah, maksudnya pembawaan di diri kita akan pengaruh terhadap tanaman cabai kita. Jadi ya kita memang harus jaga diri saat kita melakukan penanaman cabai ini, supaya cabai kita ini sukses saat pemanenan nanti sampai panen, yang jelas itu. Baiklah, ini saya akan selesaikan proses penanaman cabai saya ya. Ini kurang lebih 3 bedeng lagi ya, sahabat tani, seluruh rekan-rekan semua. Nah, ini bibit kita ya. Ini bibit kita. Bibit kita ini kurang lebih 25 hari. Nah, kurang lebih 25 hari. Kalau saya itu senangnya bibit yang sudah seperti ini ya. Ini sudah kalau ditanam ini sudah kuat ini terhadap hama penyakit, karena bagi saya itu mengurangi penyulaman saat kita dalam penanaman ini. Karena kalau bibit kita itu sangat muda, itu sangat rawan terhadap penyakit ya, penyakit di dalam lahan kita. Karena di dalam penanam cabai ini kita kalau bisa itu sekali tanam sudah, tapi itu tidak mungkin, itu pasti kita akan melakukan penyulaman nantinya. Ini jenis bibit kita itu CMK Tapi ya, CMK Tapi. Ini nanti kurang lebih 2,5 bulan itu sudah mulai ada yang merah, ini ya, sudah seperti itu. Ini pada rekan semua, saya akan selesaikan ya untuk penanaman cabainya. Nah, ini seperti ini ya, sahabat tani ya. Kita pilih bibit yang agak tinggi, yang agak besar. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil ya, kalau ada rumputnya kita ambil, kemudian kita tekan sedikit. Nah, kemudian kita ambil plastiknya, kemudian kita masukkan ke lubang yang sudah kita lubang ya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya seperti ini ya, sahabat tani ya. Ini cara saya ini seperti ini. Mungkin rekan sahabat tani caranya yang sudah senior itu berbeda dengan cara saya. Karena cara saya ini sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Karena saya tuh orangnya tuh seadanya ya, seadanya. Terus seperti ini ya, petani ya. Terus itu sampai selesai. Itu sudah kita lubangi semuanya ya. Tanahnya sangat gembur ini. Nah, di tengah ini sudah ada pupuk dasarnya ini. Sudah ada pupuk dasarnya. Ya. Sudah bisa dimengerti ya, sahabat tani ya. Nah, tadi ya, ini kita kalau ada rumputnya kita ambil, kemudian kita cemet ya, kita tekan sedikit. Nah, kemudian kita ambil ini. Nah, kita tutut nih, kita tutut ini apanya, plastiknya. Terus seterusnya itu ya.
Baiklah sahabat tani, itu cara yang saya kerjakan, cara saya ya untuk proses penanaman cabainya seperti itu. Saya kira sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali dan sangat sederhana. Yang sudah itu kalau 1000 itu bisa saya selesaikan dalam 1 hari. Pagi itu sekitar jam 6 itu sampai jam 9 itu sudah istirahat. Setelah itu sekitar jam 3 sampai mau maghrib itu bisa, itu 1000 saya selesaikan dalam 1 hari itu. Jadi kepada seluruh rekan sahabat tani, mungkin itu saja yang saya berikan, ataupun cara-cara yang saya kerjakan, saya lakukan dalam hal penanaman cabai ini. Karena bagaimanapun kita ingin tanaman cabai kita ini hasilnya nanti memuaskan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pas ataupun kurang baik, ataupun nggak pas di angan-angan saudara-saudara yang mungkin sudah berkali-kali dalam tanam cabai ini, ataupun sudah para senior ya dalam menanam cabai ini. Karena saya berbagi cara ini karena saya sudah mengalami apa yang namanya hasil yang memuaskan dalam menanam cabai ini. Karena yang saya kerjakan itu sangat-sangat sederhana. Jadi kalau bisa kita itu tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tapi hasilnya sangat cukup memuaskan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti saya akan berikan lagi cara pengocoran pertamanya setelah 7 hari, dan selanjutnya nanti yang proses pemasangan mulsa untuk bedengan tanaman cabai kita ini. Itu rumputnya masih itu nanti kita bersihkan, kita rapikan ya. Setelah itu kita pasang lagi mulsanya. Karena kenapa saya suka di samping, karena nanti saya akan pakai sistem timbun, sistem ipuk di permukaan itu, biar cabainya itu lebih kokoh karena akarnya itu bertambah ya, lebih kokoh, lebih kuat, dan kita tidak perlu untuk memberikan tiang untuk cabai kita ini. Jadi dengan sistem ipuk, sistem timbun, nanti cabai kita akarnya akan bertambah, terus akan lebih kuat dia. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.